teman-teman para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia dan pecinta tanaman dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama aku, Nino Arvan Hendra. Nah teman-teman, jadi masih di edisi seputar Nepenthes atau pitcher plant, atau bahasa gampangnya itu kantong semar. Jadi kita ini masih ngebahas soal tanaman ya teman-teman, karena kita kebetulan lagi suka banget sama ini tanaman karena keunikannya. Hari ini aku pengen ngebahas salah satu jenis Nepenthes yang paling aku nikmatin proses pertumbuhannya. Salah satunya ini teman-teman ya. Ya, kenalin Nepenthes ampullaria teman-teman. Mungkin teman-teman yang nggak terlalu belajar soal Nepenthes juga pasti tahu lah ya tentang Nepenthes ampullaria ini, karena Nepenthes ampullaria ini adalah salah satu Nepenthes yang basic banget. Cuman kenapa aku suka sama Nepenthes ini? Jadi gini teman-teman, aku itu tipe orang yang suka ngelihat kantong semar itu berkantong, bukan dari cara dia makan, tapi aku lebih suka kantongnya dia. Pokoknya aku lebih suka ngeliat kantongnya kalau rimbun. Dan jika kalian sama tipenya kayak aku yang pengen ngeliat kantong semarnya rimbun nih pagi-pagi, udah banyak banget kantongnya, ini salah satu jadi pilihan yang tepat kalau kalian mau milih Nepenthes. Dan perawatannya pun gak ribet, tapi dengan satu syarat, walaupun gak ribet, kitanya juga harus telaten ngurusin dia. Nah jadi daripada kita basa-basi, langsung aja kita mulai ke videonya untuk ngebahas tentang Nepenthes ampullaria ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan yuk langsung kita ulik fakta unik di balik Nepenthes ampullaria ini teman-teman. Fakta yang pertama tentang Nepenthes ampullaria ini, yang aku tahu, Nepenthes ampullaria itu punya julukan dia bisa roset ya, roset. Jadi roset itu dia nanti kalau udah lama atau udah cukup tua, jadi gimana ya? Dia itu bakal punya kayak batang teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat kan ini Nepenthesnya masih satu daun satu kantong, maksudnya masih kantong-kantong yang ngegantung lah kayak Nepenthes umumnya ya, yang lower gitu, yang ke bawah. Nah cuma nanti kalau misalnya dia udah tua, Nepenthes ampullaria ini bisa roset. Jadi roset itu seperti ini. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kantongnya ini tidak ngegantung kayak kantong upper, ngegantung gini enggak. Tapi kantongnya itu nempel di batang-batangnya teman-teman. Dan aku lihat Nepenthes ampullaria dia itu bener-bener cantik teman-teman. Rosetnya kayak bener-bener cakep teman-teman. Nih jadi ini kita ambil contoh aja Nepenthes kecil. Nepenthes kecil kalian bayangin ya, ini masih kayak gini. Tapi nanti kalau udah gede nih, di batang-batang ini nanti dia bisa tumbuh-tumbuh kantong. Jadi dia bukan tipe Nepenthes yang nantinya bakal satu daun satu kantong, tapi satu batang bisa ada beberapa kantong. Itu dia yang dinamakan roset teman-teman. Dan ini seperti yang aku bilang tadi, salah satu pilihan kalau kalian mau melihara Nepenthes yang gak ribet. Karena ampullaria ini dia itu bukan tipe yang gampang stres ya, karena ini bayangin baru 2 minggu bos, baru 2 minggu dia, 2 minggu dia, lihat udah punya kantong baru, lihat udah punya kantong baru loh. Nih ini kantong barunya, bener-bener cakep kan. Nah terus kalau kalian yang nanya cuma segitu doang kantongnya, oh tentu tidak teman-teman. Nih lihat ada lagi bos, lihat nih calon kantongnya nih, masih belum ngebuka aja dia. Terus ada lagi yang bilang cuma 4 doang. Enggak teman-teman, dia lihat nih, dia tuh satu tunas satu kantong bro. Uniknya nih lihat, ini tuh salah satu calon kantong juga, bener-bener cakep teman-teman. Ini salah satu Nepenthes yang paling gila yang aku tahu teman-teman. Karena kalian bayangin Nepenthes rafflesiana aku, tapi ini perbandingan doang ya, sorry banget nih. Kayak Nepenthes rafflesiana, bahkan Gracilis yang tahan banting sekalipun masih kalah pertumbuhannya sama ampullaria aku. Karena ini juga rajin aku spray. Oh ya, ini harus kalian tahu juga, ini harus kalian tahu, wajib. Jadi kalau kalian di rumah itu melihara Nepenthes baru sedikit kayak aku ya, kayak baru beberapa pot gitu, mungkin 6 atau 7,
dan kalian belum punya greenhouse yang khusus maksudnya kalian ngususin Nepenthes itu di satu area, saran aku gini, kalian kalau misalnya mau bikin Ampularia ini jadi kayak aku nih, cepat fast growth, aku dikasih tahu salah satu sahabat aku, jadi katanya dia itu Nepenthes Ampularia ini sebenarnya dia itu sangat suka kelembapan. Nah, kenapa dia sangat suka kelembapan? Karena aku juga lihat di jurnal orang-orang, kalian bisa searching kok di YouTube, ketik Nepenthes Ampularia in wild. Nepenthes Ampularia in wild itu pernah aku lihat dia tuh tumbuh kayak gimana ya? Kalian tahu ekspedisi kita di Sumatera? Nah, itu kan ada batang pohon tuh di air. Nah, itu dia tumbuh-tumbuh di batang-batang itu, teman-teman. Jadi dia tuh sangat suka kelembapan. Makanya kenapa Nepenthes aku yang lain dia masih bisa toleran tanpa air, atau bahkan mereka nggak suka ada tatakan air, tapi Ampularia ini suka, karena faktor di alamnya juga gitu. Kelembapannya benar-benar tinggi, karena dia kalau misalnya nggak di hutan yang benar-benar lembab kayak tempat kita nyari gigas atau semut gigas, nah itu kesukaan Ampularia, lembabnya itu tinggi banget. Makanya lihat, ini pakai tatakan air. Dan selain tatakan air, udah musim hujan kita spray kelembapannya tinggi, itu benar-benar ngebantu dia banget. Lihat nih, ini baru ini masuk 2 minggu aja udah segini, benar-benar segini teman-teman, cepet banget pertumbuhannya. Jadi kalau kalian mau melihara Nepenthes Ampularia ini boleh banget teman-teman ya, banyak kok yang jual juga. Dan ini bukan salah satu Nepenthes yang gedenya cuma segini, enggak loh ya. Ini Nepenthes Ampularia ini segede gimana ya, mungkin segede gini lah nih, segede-gede gini. Dan kalau misalnya dia, apalagi kalian beli yang ini yang warna kemerahan tua gitu, namanya Black Miracle kalau nggak saya, coba dikoreksi teman-teman, Black Miracle namanya. Itu salah satu Ampularia yang cantik banget. Dan Nepenthes Ampularia ini banyak juga hybridannya teman-teman, atau kawin-kawinan silangnya. Jadi kayak Ampularia X Globosa gitu-gitu teman-teman, bagus. Karena kantong Ampularia ini bulat. Dan salah satu pengalaman aku yang paling menarik dari Nepenthes ini apa? Waktu sekitar, ini bukan tahun awal, ini tahun pertengahan teman-teman, sekitar 2019. Kita tahun berapa Om kita beli Nepenthes lagi waktu itu? Pas Covid 2020 2019 ya berarti. Iya kan 2021 lah, 2021-an. Kurang malah 2020. Itu waktu itu aku sempat beli Nepenthes Ampularia. Waktu itu kondisinya nggak terlalu aku perhatiin kayak sekarang. Jadi kayak cuman ya udah taruh full sun, kena hujan, ya udah bener-bener kayak tumbuhan liar. Dan apa ajaibnya, itu selama 2 atau 1 tahun ya, 1 tahun 5 bulan dia bertahan. Dan keren ya, ngantong bro. Padahal nggak aku perhatiin, nggak aku misting, nggak aku spray, nggak aku kasih perawatan khusus. Bahkan air tatakan bawahnya ini aja, ini dari air hujan langsung. Jadi kalau misalnya air hujan ini dia nampung langsung di bawah. Hidup temen-temen, bener-bener kuat Ampularia ini. Cuman ya kembali lagi ke perawatan kita, walaupun sekuat-kuatnya tanaman, itu pasti harus kita perhatiin juga ya teman-teman. Dan ini biasanya aku nggak pakai misting system sih kalau di sini buat Ampularia atau Nepenthes aku yang lain. Misting system tuh kayak penyemprot otomatis gitu, aku nggak pakai itu. Jadi semua spray manual. Dan itu kayak gini deh jadwalnya, gampangnya aku nyiram itu pagi jam 7 itu aku siram, sekalian aku spray, lanjut jam 5 sore siram, habis itu spray lagi. Tapi kalau misalnya lagi musim panas kayak waktu bulan lalu tuh aku spraynya rajin karena jarang hujan. Sekarang jadi sering hujan, kelembapan pun naik. Jadi aku nggak khawatir teman-teman. Dan ini musim hujan ini salah satu musim favorit Nepenthes ya, karena itu kembali lagi, Nepenthes itu tanaman yang kuncinya cuma 3, simpelnya ada 3: kelembapan, suhu, sama aduh lupa aku. Pokoknya ada 3 teman-teman, kalian searching aja pokoknya kelembapan, suhu, satu lagi tuh vitamin, cahaya. Itu kelembapan, suhu, cahaya itu teman-teman. Jadi Nepenthes ini harus kita mengerti tipe-tipenya. Mau Ampularia yang suka full sun, dia nih salah satu yang suka full sun ya teman-teman, karena ini aku taruh di depan garis rumah sengaja biar kena matahari. Dan ini pertumbuhannya jadi cepet, beda dengan Nepenthes veitchii aku. Dan Veitchii ini ada yang baru sih, namanya Veitchii kawin silang dengan Boschi, kawin silang lagi dengan Adriani teman-teman. Boschi x Veitchii x Adriani. Ini salah satu Nepenthes yang gak suka full sun ya teman-teman, karena aku beli di yang rumah awal itu ada Paranet teman-teman. Aku beli waktu itu di Om Yagi teman-teman, atau nama IG-nya ada Yagi Zanurseri. Itu
cakep-cakep juga Nepentesnya. Cuman sebenarnya bagusnya ya kalau Nepenthes tuh paling bagus dipakai paranet teman-teman. Jadi kalian melihara di balkon atau di loteng terus kasihin paranet, itu Nepenthes bisa kok dibikin greenhouse simple kayak gitu, sebenarnya bisa teman-teman. Cuman dengan satu syarat, kalau misalnya mau melihara di balkon dan lain-lain itu jenis yang lowland ya. Kecuali kalian mau manipulasi tanamannya, kalian bikinin kotak khusus gitu, kotak kaca di akuarium, kalian taruh kamar dengan suhu yang stabil, itu buat Nepenthes Highland juga bisa. Tapi beberapa Highland loh ya, bukan semua Highland, karena Nepenthes Highland itu bener-bener lumayan ribet. Apalagi yang namanya Nepenthes Attenboroughi dan Raja, itu gak usah ditanya teman-teman. Tanamannya hidup, ownernya yang beku. Bayangin, suhu malamnya minta di bawah 16 derajat loh. Bayangin, itu salah satu Nepenthes tersusah ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan Nepenthes Ampullaria ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi kalian yang mau melihara Nepenthes ini, aku saranin kalian pelajarin dulu, karena biar kalian nggak panik kenapa tanaman itu bisa layu pas nyampe dan segala macam. Jadi ya ketika tanamannya kenapa-napa kalian tahu penanganannya gitu teman-teman. Dan ingat, kunci memelihara tanaman karnivora jangan dimainin, jangan buru-buru mau dikasih makan. Dia bisa kok hunting sendiri teman-teman tanpa dikasih makan. Ya kalau kalian mau ngasih makan ya sebulan atau 2 bulan sekali aja lah gitu. Oke teman-teman, share juga video ini ke teman-teman kalian yang suka Nepenthes atau kantong smart dan seluruh pecinta tanaman ya. Dan untuk para pecinta tanaman Nepenthes, ada saran-saran kah buat aku memelihara Nepenthes ini? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Thank you teman-teman, see you di next video, bye bye.